Selamat datang di Dunia Fakta, channel yang akan membongkar fakta-fakta mengejutkan di balik kekuatan militer negara-negara dunia. Hari ini kita akan mengupas salah satu topik yang kerap memancing rasa penasaran publik, khususnya di Asia Tenggara, yaitu perbandingan kekuatan Angkatan Laut Indonesia versus Malaysia. Dua negara bertetangga yang berbagi garis pantai sepanjang ribuan kilometer dan memiliki jalur pelayaran strategis di Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perairan Laut Cina Selatan. Tapi pertanyaannya, di tahun 2025 ini, siapa yang lebih unggul? Siapa yang benar-benar siap menjaga kedaulatan maritim mereka di tengah ketegangan geopolitik kawasan? Banyak yang mengira bahwa ukuran wilayah otomatis menentukan kekuatan militer sebuah negara. Namun, dalam konteks kekuatan laut, hal tersebut tidak selalu berlaku. Malaysia dengan armada Angkatan Laut Diraja Malaysia, TLDM, memang tidak sebesar Indonesia dari segi jumlah kapal atau personel, namun strategi modernisasi TLDM dan akuisisi kapal perang stealth, kapal selam Skorpene, serta kerjasama militer dengan negara-negara besar membuat Malaysia menjadi kekuatan maritim yang patut diwaspadai. Di sisi lain, Indonesia, dengan TNI Angkatan Laut, TNI AL-nya, secara geografis memegang posisi vital sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini membuat Indonesia dituntut memiliki armada laut yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga tangguh dalam daya jelajah dan modern dalam sistem persenjataannya. Namun, persaingan ini bukan sekadar soal angka-angka di atas kertas. Ada faktor lain yang lebih menentukan: kesiapan teknologi, strategi pertahanan maritim, serta peran diplomasi militer di kawasan. Malaysia mungkin dikenal dengan kekuatan kapal selamnya yang senyap dan mematikan, sementara Indonesia memiliki armada kapal perang permukaan yang lebih besar dan terus berkembang, termasuk proyek ambisius Merah Putih Frigate. Disinilah menariknya, karena kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun kekuatan maritim mereka. Malaysia cenderung fokus pada kekuatan laut berbasis stealth dan asymmetric warfare, sedangkan Indonesia mengejar kekuatan maritim total dengan kombinasi armada permukaan, bawah laut, hingga sistem peperangan siber dan drone maritim. Tak hanya itu, tantangan geopolitik yang dihadapi kedua negara juga menjadi pemicu utama modernisasi angkatan laut mereka. Bagi Malaysia, menjaga Selat Malaka dan wilayah Z-nya dari ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, hingga infiltrasi asing adalah prioritas utama. Sedangkan bagi Indonesia, perairan Natuna yang kerap diklaim oleh Tiongkok menjadi medan yang harus dijaga dengan kekuatan penuh. Inilah yang membuat perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara menjadi semakin kompleks dan menarik untuk dikupas secara mendalam. Jadi, apakah Indonesia dengan armada lautnya yang besar dan terus dimodernisasi akan mendominasi kawasan? Ataukah Malaysia dengan pendekatan stealth, kapal selam canggih, dan strategi pertahanan fleksibel mampu mengejutkan rivalnya di medan tempur laut? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di video ini, kita akan membedah satu persatu kekuatan alutsista laut kedua negara, strategi militer mereka, hingga bagaimana posisi mereka di peta kekuatan maritim Asia Tenggara. Siapkan diri kalian, karena di episode ini kita tidak hanya akan membandingkan jumlah kapal perang, kapal selam, atau rudal anti kapal, tetapi juga akan mengungkap strategi-strategi tersembunyi yang jarang dibahas di media. Jangan lupa simak hingga akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan bahas prediksi, negara mana yang berpotensi menjadi Raja Laut Asia Tenggara di tahun-tahun mendatang. Ketika kita membicarakan kekuatan militer Indonesia, seringkali fokus tertuju pada jumlah personel TNI atau modernisasi jet tempur di Angkatan Udara. Namun ada satu kekuatan strategis yang sering luput dari perhatian publik, yaitu Angkatan Laut Indonesia atau TNI AL. Dengan status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan laut Indonesia seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Tahun 2025 menjadi titik penting bagi TNI AL, karena di tengah dinamika geopolitik Laut Cina Selatan, perairan Natuna, dan jalur pelayaran internasional yang vital, Indonesia sedang melakukan transformasi besar-besaran terhadap postur kekuatan lautnya. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Indonesia membangun kekuatan maritimnya, dari kapal selam, kapal perang permukaan, hingga strategi pertahanan maritim masa depan yang mengubah wajah TNI AL menjadi kekuatan regional yang semakin disegani. Sejarah mencatat, sejak era Orde Baru, TNI AL memang dikenal sebagai kekuatan yang memiliki armada kapal perang terbesar di Asia Tenggara,
Namun permasalahan klasik seperti keterbatasan anggaran dan usia kapal yang sudah tua menjadi tantangan besar. Memasuki tahun 2025, Indonesia mulai menunjukkan keseriusan dalam membangun armada laut yang lebih modern dan mumpuni. Salah satu pilar utama kekuatan bawah laut Indonesia adalah armada kapal selam kelas Nagapasa, hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam ini dilengkapi dengan teknologi AIP, Air Independent Propulsion, yang memungkinkan operasi senyap dalam durasi lebih lama. Bahkan, Indonesia telah memulai program pembangunan kapal selam di dalam negeri melalui PT PAL Surabaya, langkah strategis yang tidak hanya memperkuat alutsista, tetapi juga membuka jalan bagi kemandirian industri pertahanan maritim nasional. Keberadaan kapal selam di perairan Natuna dan Laut Jawa menjadi penyeimbang strategis di tengah meningkatnya aktivitas militer asing di kawasan tersebut. Di permukaan laut, TNI AL juga melakukan modernisasi signifikan. Kapal fregat kelas Marta Dinata menjadi tulang punggung armada perang permukaan Indonesia dengan teknologi stealth dan persenjataan canggih, termasuk rudal anti kapal Exocet dan sistem pertahanan udara modern. Selain itu, korvet kelas Bung Tomo dan kapal cepat rudal, KCR, buatan dalam negeri kini dilengkapi dengan sistem senjata yang lebih mumpuni. Fakta menariknya, Indonesia juga tengah merancang frigate generasi baru bernama Merah Putih Frigate, yang disebut-sebut akan menjadi kapal perang tercanggih buatan anak bangsa. Tidak hanya itu, TNI AL juga memperkuat kemampuan logistik tempurnya dengan kapal bantu multiguna, Multi-Role Support Ship MRSS, yang mampu menjadi pangkalan bergerak di lautan. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada kekuatan ofensif, tetapi juga memperkuat aspek mobilitas dan daya jelajah armada lautnya. Dalam menghadapi tantangan peperangan modern, TNI AL juga mulai memanfaatkan teknologi canggih berbasis network-centric warfare. Sistem pertahanan berbasis jaringan ini memungkinkan kapal-kapal perang Indonesia saling terhubung secara real-time dalam berbagi informasi intelijen, koordinasi serangan, hingga pertahanan udara terintegrasi. Indonesia juga terus memperkuat armada patroli lautnya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman illegal fishing, penyelundupan, hingga potensi infiltrasi militer asing. Operasi-operasi seperti Operasi Trisila dan patroli rutin di perairan Natuna kini didukung dengan armada kapal patroli cepat dan radar pengawasan maritim yang lebih canggih. TNI AL menyadari bahwa dalam konteks peperangan maritim modern, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah kapal perang, tetapi dari kecepatan deteksi ancaman, daya respon, dan integrasi sistem pertahanan yang canggih. Tidak kalah penting, Indonesia juga mulai memperkuat aspek pertahanan laut berbasis udara dengan memperbarui armada pesawat patroli maritim. Pesawat CN-235 MPA buatan PT Dirgantara Indonesia terus ditingkatkan kemampuannya, dilengkapi dengan radar pengawasan maritim dan sensor deteksi kapal selam yang vital untuk pengamanan wilayah perairan luas. Selain itu, rencana pembelian drone maritim atau Unmanned Aerial Vehicles, UAV, untuk pengawasan perairan secara otonom, mulai diwujudkan sebagai bagian dari transformasi digital pertahanan Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan konvensional, tetapi juga mulai beradaptasi dengan tren peperangan modern berbasis kecerdasan buatan dan sistem tak berawak. Di sisi diplomasi pertahanan, TNI AL juga aktif terlibat dalam latihan bersama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Latihan-latihan ini bukan hanya meningkatkan interoperabilitas, tetapi juga menjadi unjuk kekuatan Indonesia dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap aman dan stabil. Di saat yang sama, Indonesia juga menunjukkan kemandiriannya dengan memperkuat produksi alutsista dalam negeri, membangun kapal perang buatan anak bangsa, dan memperluas kerjasama pertahanan dengan negara-negara seperti Turki, Korea Selatan, dan Prancis. Semua langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk tidak tergantung pada kekuatan luar, tetapi membangun kekuatan maritim yang mandiri dan berdaulat. Melihat perkembangan ini, bisa dikatakan bahwa kekuatan Angkatan Laut Indonesia tahun 2025 tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Meski tantangan masih banyak, terutama dalam hal anggaran dan kecepatan modernisasi, arah kebijakan pertahanan laut Indonesia menunjukkan komitmen yang jelas untuk membangun armada yang tangguh, adaptif, dan relevan dengan tantangan geopolitik kawasan. Maka pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia dalam satu dekade ke depan mentransformasi TNI AL menjadi kekuatan Blue Water Navy sejati yang mampu mengamankan kepentingan nasional jauh di luar perairan Nusantara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like subscribe channel Dunia Fakta untuk terus mengikuti update kekuatan militer Indonesia.
Ketika membicarakan kekuatan militer di Asia Tenggara, fokus utama publik seringkali tertuju pada negara-negara besar seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand. Namun, di balik sorotan media, Malaysia ternyata diam-diam membangun kekuatan maritim yang sangat serius dan strategis. Sebagai negara yang terletak di jantung jalur perdagangan tersibuk dunia, yaitu Selat Malaka, Malaysia menyadari bahwa kekuatan laut bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan kebutuhan vital untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan ekonominya. Angkatan Laut Diraja Malaysia, TLDM, atau Royal Malaysia Navy, mungkin tidak sering memamerkan kekuatannya, tetapi langkah modernisasi dan strateginya di medan maritim patut mendapatkan perhatian lebih. Dalam video ini, kita akan membongkar secara mendalam bagaimana TLDM berkembang dari armada sederhana menjadi kekuatan maritim regional yang disegani, serta ambisi besar Malaysia dalam membangun armada laut masa depan. TLDM memiliki sejarah panjang yang berakar dari Royal Navy Inggris. Namun setelah kemerdekaan, Malaysia mulai membangun identitas maritimnya sendiri. Awalnya, TLDM hanya mengoperasikan kapal-kapal patroli kecil untuk pengamanan perairan pesisir. Namun seiring dengan meningkatnya ancaman di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan kebutuhan menjaga sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif, Z, Malaysia mulai mengembangkan postur angkatan laut yang lebih ofensif dan modern. Salah satu langkah besar adalah akuisisi kapal selam Skorpene dari Prancis yang menandai tonggak penting bagi TLDM, menjadi salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang memiliki armada kapal selam aktif. Dua kapal selam Skorpene, KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak, menjadi kekuatan strategis yang mampu menjalankan misi pengintaian hingga operasi bawah permukaan dengan kemampuan senyap yang tinggi. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, keberadaan kapal selam ini menjadi alat diplomasi militer yang penting bagi Malaysia. Selain kekuatan bawah laut, Malaysia juga fokus memperkuat armada permukaan mereka. Program Littoral Combat Ship, LCS, adalah salah satu proyek ambisius Malaysia untuk membangun kapal perang stealth generasi terbaru. Meski proyek ini mengalami tantangan dan penundaan, namun Malaysia tetap berkomitmen melahirkan armada LCS yang dirancang khusus untuk operasi di perairan dangkal dan kompleks seperti Selat Malaka. Kapal-kapal ini akan dilengkapi dengan sistem radar canggih, rudal anti kapal, serta kemampuan peperangan elektronik yang mampu mendeteksi dan menetralisir ancaman dari udara maupun bawah laut. Tidak hanya itu, TLDM juga mengoperasikan kapal perang multiperan seperti KD Lekiu dan KD Jebat yang memiliki daya gempur cukup untuk menghadapi ancaman regional. Fakta menarik lainnya adalah, meskipun tidak memiliki kapal induk, Malaysia mengembangkan konsep sea basing dengan mengoptimalkan kapal bantuan dan logistik sebagai pusat operasi di laut, sebuah taktik yang efektif untuk operasi jarak jauh di kawasan kepulauan. Salah satu kekuatan tersembunyi TLDM adalah kemampuannya dalam operasi asymmetric warfare, terutama dalam pengamanan perairan dari ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, hingga terorisme maritim. TLDM bekerja sama erat dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, untuk menjaga jalur pelayaran internasional dari ancaman tersebut. Operasi-operasi ini sering dilakukan secara diam-diam tanpa banyak publikasi, namun memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, Malaysia juga aktif dalam kerjasama pertahanan maritim dengan negara-negara besar, seperti latihan bersama Carat dengan Amerika Serikat, latihan bersama KD Mahawangsa dengan Angkatan Laut Tiongkok, serta kerjasama trilateral patroli maritim dengan Indonesia dan Filipina di perairan Sulu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meski armadanya tidak sebesar negara-negara lain, TLDM memainkan peran strategis sebagai kekuatan penjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Yang menarik, Malaysia juga mulai mempersiapkan angkatan lautnya menghadapi tantangan peperangan modern berbasis teknologi. Malaysia gencar mengembangkan dan mengintegrasikan sistem Command and Control, C2, yang terhubung ke jaringan tempur berbasis data, memungkinkan kapal-kapal TLDM dapat saling berbagi informasi secara real-time di medan tempur. Selain itu, Malaysia juga mulai mengembangkan program drone laut, Unmanned Surface Vessels, dan memperkuat kemampuan elektronik warfare sebagai bagian dari strategi peperangan masa depan. Meski belum seagresif negara-negara besar dalam hal pengembangan drone tempur laut, namun langkah awal ini menunjukkan bahwa TLDM tidak ingin tertinggal dalam revolusi teknologi militer. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah betapa strategisnya posisi geografis Malaysia di jalur Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Lebih dari 60% perdagangan dunia melewati jalur ini, termasuk suplai energi global.
Dengan demikian, siapa yang menguasai Selat Malaka, menguasai denyut nadi ekonomi dunia. Inilah sebabnya Malaysia tak bisa mengabaikan kekuatan lautnya, karena di pundak TLDM lah terletak tanggung jawab menjaga salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Meski tidak menampilkan kekuatan secara vulgar seperti demonstrasi armada besar-besaran, Malaysia memilih pendekatan strategi keseimbangan kekuatan, balance of power, dengan memaksimalkan diplomasi pertahanan, namun tetap menyiapkan armada yang cukup tangguh untuk menghalau setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Melihat dari semua ini, jelas bahwa Angkatan Laut Malaysia bukan sekadar pelengkap kekuatan militernya, melainkan menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan maritim dan menjaga stabilitas regional. Meski belum memiliki kapal induk atau armada besar layaknya negara adidaya, Malaysia berhasil membangun sebuah postur angkatan laut yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan strategisnya. Maka, apakah di masa depan TLDM akan bertransformasi menjadi kekuatan Blue Water Navy yang mampu beroperasi jauh di luar perairan teritorialnya? Ataukah Malaysia akan tetap fokus sebagai penjaga Selat Malaka dengan kekuatan tempur berbasis teknologi modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like subscribe channel Dunia Fakta untuk konten-konten militer mendalam lainnya.